Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Spiritual life is a way of seeing our life from God's perspective. Kehidupan rohani adalah memandang kehidupan kita dari perspektif Tuhan. God calls us into transformation. Tuhan memanggil kita untuk diubahkan. Romans 12:1 and 2 tells us to not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our minds. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa kita harus diubahkan dengan perubahan akal budi kita. So what does the scripture say about spiritual discipline? Jadi apa yang dikatakan Alkitab tentang disiplin rohani? Why do I need spiritual discipline in my life if I indeed will be a disciple and follower of Jesus Christ? Mengapa saya perlu disiplin rohani di kehidupan saya jika saya mau menjadi seorang pengikut Kristus? What do spiritual disciplines do to enhance my walk with Jesus Christ, my Savior and Lord? Apa yang dilakukan oleh disiplin rohani untuk memperluas perjalananku dengan Yesus, Juru Selamat dan Tuhanku? We will look into some of these avenues. Kita akan melihat ke beberapa cara-caranya. We will define them and apply them to our daily lives in this course of spiritual discipline. Kita akan mendefinisikan cara-cara itu serta memakai mereka di dalam kehidupan kita sehari-hari. So, prepare yourself, get ready. Jadi siapkanlah dirimu, bersiaplah. Get a notebook. Ambil buku catatan. Take notes of these sessions. Catat apa yang kita pelajari di dalam sesi ini. So that you can put them into practice in your Christian walk. Sehingga kamu dapat mengaplikasikannya di dalam perjalanan kehidupan Kristen kamu. Record the teaching and apply it to your life. Catat pelajaran ini dan aplikasikanlah di dalam hidupmu. Then you will see Jesus transform your life. Kemudian engkau akan melihat Yesus merubahkan hidup kamu. And change you. Dan mengubahmu. From your old sinful self. Dari kehidupanmu yang lama yang berdosa. To a new clean person in Jesus Christ. Menjadi orang yang kudus, yang baru di dalam Kristus. The nature of spiritual growth is usually slow. Jadi natur dari kehidupan rohani yang bertumbuh itu lambat biasanya. So think of a child learning to walk. Jadi pikirkanlah seorang anak yang sedang belajar untuk berjalan. When the child first takes a step, it is halting, it is uncertain. Pada saat anak kecil itu memulai langkah yang pertamanya, itu tidak pasti. But as the child takes more steps,
he gets more confident in his walk. Tetapi setelah anak itu mencoba beberapa langkah, dia menjadi lebih percaya diri di dalam langkah-langkahnya. So don't be afraid of mistakes. Jadi jangan takut terhadap kesalahan, terhadap melakukan kesalahan. Don't be afraid of your falls. Jangan takut atas kesalahanmu. Because you will make mistakes. Karena kita akan melakukan kesalahan. And you will fall. Dan kita akan jatuh. But the main thing is that you get up and try again. Tetapi hal yang utama ialah kita bangun dan mencoba lagi. Because who is the one who can do this work? Sebab siapakah yang dapat melakukan hal ini? We can't do it. Kita tidak dapat melakukannya. We can't earn it. Kita tidak dapat mendapatkannya. It is our response of love to God that performs it. Ini adalah respons kita kepada Tuhan yang melakukannya. So every step we take in faith, jadi setiap langkah yang kita ambil di dalam iman, we get stronger. Kita akan menjadi lebih kuat. And our feet get more sure. Dan kaki kita akan menjadi lebih kuat. So in this journey we learn to trust God. Jadi di dalam perjalanan ini kita belajar untuk mempercayai Tuhan. We make small decisions. Kita membuat keputusan-keputusan kecil on a daily basis. Dalam setiap hari kami. And this prepares us for big decisions. Dan ini mempersiapkan kita untuk membuat keputusan yang besar. We will practice obedience. Kita akan mempraktekkan ketaatan. And God will work through the power of the Holy Spirit to change us. Dan Tuhan akan bekerja melalui Roh Kudus-Nya untuk mengubahkan kita. So there will be 8 specific spiritual disciplines we will be looking at. Jadi ada 8 hal dalam disiplin rohani yang akan kita pelajari. Number 1 is prayer. Nomor 1 adalah doa. Number 2 is fasting. Nomor 2 puasa. Number 3 is Bible study. Nomor 3 mempelajari Alkitab. Number 4 is solitude. Nomor 4 saat teduh. Number 5 is service. Nomor 5 pelayanan. Number 6 is worship. Nomor 6 penyembahan. Number 7 is integrity. Nomor 7 integritas. Number 8 is intimacy. Nomor 8 keintiman. So what does the scripture say about spiritual disciplines? Jadi apakah yang dikatakan Alkitab tentang disiplin-disiplin rohani? Linga is going to read 1 Timothy 4, 7 and 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. So we see here that we are not to follow old traditions. Jadi di sini kita melihat bahwa kita harus menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua.
we are to exercise ourselves unto godliness. Kita harus melatih badan kita untuk hidup dalam kesalehan. And Paul is writing to Timothy and telling him bodily exercise is good for a little bit, or for a little. Rasul Paulus menulis ini kepada Timotius, mengatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. But godliness is profitable for all things. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. And not only for now, but forever. Tidak hanya untuk hidup sekarang, tetapi untuk selamanya. So let us think of eternal life. Karenanya marilah kita berpikir untuk kehidupan kita yang kekal. Okay, our next scripture is Hebrews 5:14. Ayat Alkitab selanjutnya adalah dari Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. So in this study, we are wanting to mature, to grow strong. Di dalam ayat ini, yaitu kita mau bertumbuh untuk menjadi orang yang dewasa, yang kuat. And we want to be those who have used our senses to discern good and evil. Dan kita mau mempunyai panca indera yang terlatih untuk dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. If you never use a sense, you will never grow in it. Kalau kita tidak pernah melatih panca indera, kita tidak bisa bertumbuh. So you will be challenged in all areas. Jadi kita akan ditantang di berbagai aspek. Galatians 6:7-9. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. So Paul is writing to the Galatians and he's telling them to not be tricked. Jadi ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia dan dia berkata janganlah sesat. Because wherever you put your energy, your efforts, what you sow, you're going to reap. Jadi, apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. So he's saying, don't sow to the flesh. Jadi dia mengatakan jangan menabur di dalam daging. But let us change our way of life and sow to the Spirit. Tapi marilah kita merubah hidup kita dan menuai, menabur di dalam roh. Because we want to put effort into transforming our lives while we're still here on earth. Karena kita akan mau berusaha untuk mengubah hidup kita pada saat kita hidup di dalam dunia ini. We still have an opportunity to change. Kita masih mempunyai kesempatan untuk berubah. We will not live on earth forever. Kita tidak akan hidup di dunia ini selamanya. We need to prepare for eternity. Kita perlu untuk mempersiapkan diri kita untuk kekekalan. So we need to start sowing, that is, doing the things of the Spirit.
Karena itu kita harus mulai menabur dalam roh. And he says, don't be weary and don't give up. Jadi di sini juga dibilang janganlah kita jemu-jemu dan janganlah menyerah. Okay, Proverbs 4:23. Sekarang kita melihat Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. So remember, the most important thing in life is keep your heart with all diligence. Jadi hal yang paling penting di dalam hidup kita adalah menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. That is the most important thing, is your heart. Itu adalah hal yang paling penting, yaitu hati kita. Jesus wants your heart, Yesus mau hati kita, and the devil wants your heart. dan iblis juga mau hati kita. So there's a war going on. Jadi ada pertarungan yang sedang berlangsung. Ada peperangan yang sedang berlangsung. And we need to realize that we want to follow Jesus. Dan kita harus menyadari bahwa kita mau mengikuti Yesus. Okay, our next scripture, Hebrews 12:14. Selanjutnya dari Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Okay, we follow peace and holiness. Jadi kita berusaha hidup damai dan di dalam kekudusan. So you can mark that in your notes. That is the most important thing that you do. Kita bisa mencatatnya di catatan kita. Ini adalah hal yang paling penting. Okay, 2 Peter 1:5-7. Kita melihat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara seiman, dan kasih akan saudara-saudara seiman, kasih akan semua orang. So this is the list of things that we have to add to our faith. Ini adalah daftar hal-hal yang harus kita tambahkan kepada iman kita. And these things will make us fruitful. Dan hal-hal ini akan membuat kita berbuah. And joyful and successful. Dan bersukacita dan berhasil. And we all want to be successful, don't we? Dan kita semua mau berhasil, bukan? And Jesus makes us successful. Dan Tuhan Yesus membuat kita berhasil. So he's a wonderful Lord. Our last scripture is Philippians 3:12. Ayat kita yang terakhir dari Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. So Paul was on a journey too. Jadi Rasul Paulus juga ada di dalam perjalanan. And we are on a journey as we go through life. Kita juga ada di dalam perjalanan pada saat kita hidup. We are born. Kita dilahirkan. And one day we will die. Dan suatu saat kita akan mati. And many people
prepare their whole life for a career and success, Dan but they banyak forget sorry. to prepare for death. Banyak orang mempersiapkan hidup mereka untuk karir, pekerjaan, tetapi mereka lupa untuk mempersiapkan diri mereka untuk kematian. Because after we die, we will go to heaven or hell. Karena setelah kita mati, kita akan pergi ke surga atau neraka. And that is why we need to give our hearts to Jesus Christ. Dan sebab itulah kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. And Paul did that. Dan Rasul Paulus melakukan itu. And he tried every day of his life to follow Jesus. He Dia tried. coba setiap hari kehidupannya untuk mengikut Yesus. Dia berusaha. So the value of spiritual discipline is this. Jadi nilai dari kehidupan disiplin rohani adalah Number one, they put me where God can work on my life. nomor 1, mereka menempatkan saya di mana Tuhan dapat mengubah saya. They are the road to freedom and spiritual maturity. Mereka adalah jalan kepada kemerdekaan dan kedewasaan rohani. Number three, they develop lifestyle habits of godliness. Nomor 3, mereka mengembangkan gaya hidup dan kebiasaan yang saleh. Number four, they are a response of obedience to God's work in me. Nomor 4, mereka adalah respon dari ketaatan kepada pekerjaan Tuhan di dalam saya. Number five, they sustain me in the journey of growth. Nomor 5, mereka mendukung saya di dalam pertumbuhan dan perjalanan hidup ini. Number six, they help me live by right priorities. Nomor 6, mereka menolong saya untuk hidup dengan prioritas yang benar. Number seven, they help me to be sensitive to God. Nomor 7, mereka menolong saya menjadi peka kepada Tuhan. Number eight, they get and keep my soul in shape. Nomor 8, mereka memelihara pembentukan jiwaku. So as we listen, study, and apply these 8 spiritual disciplines to our daily walk, you will be edified, strengthened, and brought closer to Jesus. Jadi ketika kita mendengar, mempelajari, dan melakukan ke-8 disiplin rohani ini di dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan diteguhkan, dikuatkan, dan dibawa lebih dekat lagi kepada Yesus. This is our purpose. Ini adalah tujuan kita. It is to be like Jesus. Untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. To be his follower. Untuk menjadi pengikutnya. To be his disciple. Menjadi muridnya. I trust that this is your desire today. Saya percaya bahwa ini adalah kerinduan hati Anda juga hari ini. If you have never asked Jesus into your heart, kalau Anda belum pernah mengundang Yesus untuk datang di dalam hati Anda, I would like to pray with you right now. Saya ingin berdoa bersama Anda pada hari ini, pada saat ini. Please repeat after me. Tolong ulangi doa saya. Dear Jesus, Tuhan Yesus,
I ask you to come into my heart. Saya mengundang engkau untuk datang ke dalam hati saya. I believe that you are the true and only Son of God. Saya percaya bahwa engkau adalah anak Allah yang benar. I receive you as my Lord. Saya menerima engkau sebagai Tuhan saya. I ask you to wash my sins away. Saya meminta engkau untuk membersihkan segala dosa-dosa saya. And I ask you to write my name in the book of life. Dan saya mau engkau menuliskan nama saya di dalam kitab kehidupan. So that when I come to the end of my life, Sehingga pada saat saya ada di penghujung hidup saya, I will enter heaven. saya akan masuk ke surga. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I receive your gift of eternal life. Saya menerima pemberianmu hidup yang kekal. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Let the peace of the Lord Jesus Christ rest upon you. As you, Mhm. Damai sejahtera Tuhan Yesus tinggal di atas Anda As you consider and apply these disciplines to your life. ketika Anda menyadari dan mengaplikasikan disiplin rohani ini dalam kehidupan Anda. God bless you. Tuhan memberkati. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word